Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini membawa kita ke sebuah rumah yang hangat. Rumah Maria dan Marta di Betania, tempat Yesus disambut dengan kasih sebagai sahabat. Kita mendengar tadi dua orang saudari ini menunjukkan dua cara yang berbeda di dalam mencintai. Marta dengan pelayanannya yang sibuk, dan Maria dengan duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini bukan tentang membandingkan mana yang lebih baik di antara keduanya. Bukan soal menilai mana yang lebih aktif dan mana yang lebih pasif. Tetapi lebih dalam dari itu, Yesus mengundang kita untuk memeriksa dari mana pelayanan itu bersumber. Marta melayani, tetapi hatinya resah. Maria diam, tetapi hatinya penuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang ditekankan oleh Yesus bukan aktivitas atau keheningan itu sendiri, melainkan kualitas kehadiran, hati yang terarah, yang mampu mendengarkan dan tinggal bersamanya. Maka dari sudut pandang ini, dari perspektif ini, kita perlu melihat dan bertanya. Kalau begitu, kalau orang melayani, apakah itu baik atau buruk? Kita tidak bisa menjawab baik atau buruk begitu saja. Kalau orang melayani, tetapi kemudian hatinya menggerutu, kalau orang melayani dan kemudian tidak sungguh-sungguh tulus, memaksakan keinginannya sendiri, dan kalau keinginannya tidak dituruti, kemudian protes, mengeluh, berarti itu pelayanan yang tidak baik. Apakah berdoa dalam keheningan itu baik? Bisa baik, tetapi juga belum tentu. Kalau orang berdoa hanya mau memaksakan kehendaknya sendiri kepada Tuhan, hanya mau mendikte Tuhan, dan kalau apa yang dimohonkan kemudian tidak dituruti oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, menjadi protes, menjadi mutung, ngambek, berarti doa dalam keheningan itu juga menjadi tidak baik. Dan sebaliknya ketika pelayanan itu membawa sukacita di dalam diri, ketika pelayanan itu dilakukan dengan tulus, ketika pelayanan dilakukan dengan tidak banyak mengeluh atau protes, itu pelayanan yang berkenan pada Tuhan. Demikian juga doa dalam keheningan, ketika sungguh-sungguh memberi ruang untuk Tuhan berbicara, memberi ruang untuk Tuhan bersabda, bukan hanya kita terus-menerus mengucapkan dan meminta permohonan kita, maka itu bisa menjadi doa yang baik, keheningan yang baik. Maka sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, bukan soal apa aktivitasnya, bagaimana keheningannya, tetapi bagaimana dengan aktivitas dan keheningan itu kita memberi ruang untuk Tuhan bersabda, memberi ruang untuk Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Itulah sebenarnya arti duduk di hadapan Tuhan. Tidak harus dalam keheningan doa, bisa juga di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Asal pelayanan itu bukan pelayanan yang sibuk di pikiran, sibuk di dalam hati, sibuk di dalam semua kegiatan, sampai kemudian lupa memberi ruang untuk Tuhan bersabda, untuk Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa maksudnya? Maria menghadirkan diri secara utuh di hadapan Tuhan. Ia memberi waktu, ia memberi perhatian, ia memberi hatinya untuk sabda yang menghidupkan itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, duduk di kaki Tuhan bukan hanya soal doa kontemplatif dalam arti sempit. Duduk di kaki Tuhan bisa berarti menempatkan Tuhan di pusat apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak cara menjadi Maria di tengah dunia yang sibuk. Melalui doa-doa kita, melalui kesetiaan kita yang sederhana, di dalam kemurahan hati kita yang tidak terlihat. Setiap kita mempunyai peran masing-masing di dalam gereja. Ada yang berperan di garis depan misalnya, para imam, biarawan-biarawati, para katekis, pengajar, para pelayan, komuni misalnya yang memberikan komuni untuk orang sakit, prodiakon di sini namanya ya.
Ada yang berperan di balik tirai, di garis belakang yang mendukung. Ada yang berperan juga untuk menyediakan masa depan gembala gereja. Putra-putrinya, mempersembahkan putra-putrinya untuk gereja. Untuk menjadi imam biarawan-biarawati. Siap Bapak Ibu? Jangan anak saya, biasanya begitu ya. Siap ya adik-adik misinar yang cowok-cowok. Jadi imam? Ya, nggak tahu gitu ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, peran kita macam-macam, bisa seperti itu. Bisa juga dengan memberi dukungan untuk mereka yang bekerja aktif di depan. Di dalam doa-doa kita, di dalam semangat yang kita berikan. Mungkin juga di dalam kemurahan hati kita mendukung pendidikan calon imam. Saya membawa beberapa frater di sini, nanti saja di akhir saya undang ke depan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, peran kita bermacam-macam dengan dalam gereja. Ada yang pelayanan aktif, sekali lagi, ada yang dengan dukungan di dalam doa, dalam keheningan. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah di dalam setiap apa yang kita lakukan, kita berikan ruang untuk Tuhan bersabda. Ruang untuk Tuhan menyampaikan sabda kehidupannya. Kita memberikan telinga dan hati kita untuk mendengarkan dan menerima sabda Tuhan itu. Bukan terus memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Yang seringkali sebenarnya bukan yang terbaik bagi kita, tetapi hanya untuk memuaskan nafsu duniawi kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Injil hari ini sungguh mengingatkan kita bahwa hidup bersama Tuhan bukan hanya soal apa yang kita kerjakan, bukan soal apa yang tampak di luar, tetapi bagaimana kita sungguh hadir di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan semoga lewat setiap pilihan kecil yang kita buat, entah doa, entah perhatian, entah pelayanan, entah dukungan satu sama lain, kita pun mengambil bagian dalam duduk di kaki Tuhan dan memilih yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita.